Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya lagi nurunin bak tramis ya. Ini udah saya turunin ya. Nanti akan saya bongkar ya. Ini ada kendala ya. Jadi ini ya, kata supirnya, pas lagi jalan ya, pas udah masuk gigi 4 mau oper ke gigi 3 tuh bunyi crack gitu ya. Jadi nggak normal. Harus pelan kayak mau berhenti baru nggak bunyi ya, baru normal. Ini maaf ya, ini ada suara berisik tuh, soalnya di dekat saya ada kompresor ya. Jadi di bengkel emang kayak gini, kalau kompresor lagi nyala ya tuh berisik ya. Nah, jadi ya kendalanya kalau pas buat oper gigi 3 itu bunyi crack ya. Harus pelan. Kalau pelan baru nggak bunyi. Tapi kan nggak nyaman ya. Yang kedua juga kasihan yang di belakangnya ya. Kalau buat pas oper gigi lainnya enak, 3 ke 2 enak, 5 ke 4 enak, cuman yang dari 4 ke 3 bunyi crack. Kalau seperti ini itu yang pasti sinkromisnya ya, atau gigi kromisnya yang udah aus, itu yang warna kuning ya biasanya, yang tembaga itu. Nah, tapi misalkan ya pas pagi hari itu buat oper 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau sebaliknya itu enak. Tapi kalau misalkan mesin udah panas ya, udah perjalanan cukup jauh, buat oper agak susah, itu mutakhirnya atau grupnya ya yang udah lemah itu biasanya. Tapi kalau misalkan ya pas perjalanan ya, pas habis masuk gigi 4 ya, mau ketiga itu susah. Kalau kecepatan pelan mau berhenti baru enak, itu gigi kromisnya ya atau sinkromisnya ya. Nanti ini saya bongkar ya. Sebenarnya udah banyak ya videonya yang saya bongkar masalah pramisi, ganti gigi, ganti kromis, ganti laru, udah banyak banget ya. Nanti akan saya tunjukkan cara bukanya ya. Tapi di sini ini ada yang lebih penting ya. Mumpung ini pas lagi turun, saya share ya, saya jelasin. Ini penting ya. Jadi untuk teman-teman misalkan nih, soalnya sering terjadi pas lagi di jalan ya, awal-awal sih normal ya, setelah agak jauh atau pas musim hujan kok tiba-tiba pedal kopling agak keras ya. Nggak nyeplos, cuman keras. Nah di sini nih ya, nih. Nah, saya balik dulu nih biar lebih jelas nih. Nah ini kan tempat, nah ini kan cek lahar nih ya. Ya ulang lagi ya, misalkan ya, biar lebih jelas. Nah ini cek lahar nih. Misalkan ya pedal koplingnya kok agak keras ya, agak bagel ya. Caranya mudah. Jadi kita nanti ya masuk ke kolong mobil. Nah di sini ya, ini kan ada garpu nih, atau sendokan cek lahar ya. Kita buka dikit karet debunya nih. Nah kita buka dikit kayak gini. Nah nanti kita siapin WD ya, atau penyemprot anti karat. Kita semprotin biar kena ini nih. Nah biar kena ini nih. Nah ini kan maju mundur jalannya ya. Nah, setelah disemprot, pedal kopling kocok-kocok ya. Setelah dikocok-kocok, semprot lagi. Tapi ada yang lebih bagus ya, pakainya apa? Pakai oli. Kan kalau oli itu lebih lama ya pelumasannya nih, kayak gini ya. Lah ini kan oli nih, ini oli mesin aja. Nah, nanti ini tutupnya dikasih lubang, masukin selang ya, selang sekitar 2 jengkal cukup ya, atau sekitar 30 cm juga udah cukup ya. Masukin selang, lalu masukin dari sini nih, selangnya biar kena ini nih ya. Kita pencet kan keluar, pedal kopling kocok-kocok. Nah, nanti kan jalan kayak gini nih. Nah jalan maju mundur ya. Setelah dikocok-kocok, lakukan lagi, kasih oli lagi ya, pakai selang ya. Nah, ini biar basah. Nanti ya, ini jadi fungsinya semakin licin. Ini kan pelongsongan ya, ini tempat reglager. Semakin licin, pedal kopling akan semakin empuk ya. Jadi bisa keras, bisa bagel. Karena apa? Ini banyak kerak. Kalau banyak kerak ya itu bagel. Tapi kalau ini semakin licin, dikasih oli ya,
nanti jalannya akan lebih enteng dan nanti pedal kopling jadi empuk ya. Misalkan ya ada yang berpendapat, wah nanti bahaya, nanti olinya masuk ke kampas. Enggak bro, enggak masuk, enggak bakal masuk. Kenapa enggak bakal masuk? Ini kan trek laher. Trek laher posisinya di belakang the group ya, di belakang matahari. Sedangkan posisi kampas kopling di depan the group ya, di depan matahari. Jadi nggak bakalan olinya akan masuk ke dalam. Kalau misalkan ini kebanyakan pasti jatuh ke bawah, nggak ke depan, nggak. Jadi aman ya, nggak akan masuk ke kampas, nggak. Intinya ya, kalau pas pedal koplingnya agak keras, masukin aja nih. Kalau nggak ada WD ya, itu lebih simple enak. Cuma kan nanti gampang kering, soalnya cair itu kan nggak terlalu banyak pelumasannya. Tapi kalau oli ini awet ya, kasih selang, ini buka dikit, masukin, biar pencet biar masuk ke sini nih. Nanti dikocok-kocok pedal koplingnya. Semakin licin, nanti pedal kopling semakin empuk ya. Udah praktekin aja, ini udah saya sering praktekin. Bahkan terkadang banyak suku yang WA ya, kadang-kadang di jalan saya kasih saran ya, ternyata empuk juga ya, jadi berhasil. Nah ini tapi misalkan ya, ini kan misalkan yang pedal koplingnya bagel atau keras. Ada juga pedal kopling ya kita injek nggak mau balik, harus kita toel pakai kaki. Nah ini bukan di sini penyakitnya, tapi di master kopling bawah ya, di karet kopling bawah nih, di sini nih ya. Saya mumpung lagi bongkar-bongkar jadi lebih enak ya. Nah di sini nih, ini kan master kopling bawah ya. Ya saya ulang lagi ya, misalkan pedal kopling diinjek terus nggak balik atau baliknya dikit, harus kita toel pakai kaki atau tangannya balu normal. Nih buka aja nih, ini biasanya banyak kerak. Videonya juga ada ya, udah banyak. Kalau pas pedal kopling diinjek nggak mau balik, buka aja nih. Jadi kalau misalkan diinjek kan ini kan masuk ke dalam, nanti kalau banyak kerak nggak mau keluar, nah harus kita toel pakai kaki atau pakai jari ya, baru normal lagi. Intinya kalau pas pedal kopling diinjek mau balik, master bawah buka aja, diamlasin, nanti jadi. Ya ini sekedar masukan aja ya, ini mumpung saya lagi nurunin pak transmisi, jadi biar lebih mudah ya cara jelasinnya ya. Ya saya mau keluar dulu nih. Ya saya ulang lagi ya, misalkan pedal koplingnya anda keras, bagel, masukin aja nih. Ini ya, aqua isi oli, kasih selang, masukin dari sini. Karetnya buka dikit, kita pencet biar ngalir ke sini. Kita langsung pedal kopling kocok-kocok. Lakukan berulang-ulang, pasti nanti pedal kopling akan enteng lagi, empuk lagi ya. Kalau pakai WD bisa lebih mudah, cuman kan gampang kering lagi. Kalau pakai ini oli nanti awet ya, jadi licinnya awet. Nah, semakin licin semakin empuk ya. Sekedar masukan aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.